gimana herbariumnya? Parah, mana herbarium kamu? Udah dibuat emang? Udah. Kok nggak diisi itunya? Herbarium kan ada dimasukkan di dalam buku. Terus pakai kertas HVS ditempel. Enggak, kan kamu mau bikin herbarium kan? Misalnya ini kertas HVS-nya. Karena kamu mau letak dalam buku, nggak mungkin kamu masukkan aja tumbuhannya, nanti buku kamu rusak karena kena busuknya kan. Makanya kamu lapis dengan kertas, kamu taruh, Ya, jadi kayak kamu masukkan gitu. Nanti sesudah kering 10 hari sampai 15 hari ke depan, kamu bawa ke sini beserta buku-bukunya, kita buka sama-sama. Oke. Jadi Ustazah, kita lanjut dulu belajar ya. karena kalau bukunya nggak terlalu tebal, makanya timpanya tuh banyak. Nggak apa-apa bukunya tidak terlalu tebal, tapi harus ditimpa dengan benda berat. Iya, bukunya banyak gitu, buku kelas SMP anak. Iya, nggak apa-apa, bagus, makin bagus itu, masya Allah. Aduh duh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Alhamdulillah, kita lanjut pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk pembelajaran kita tentang tunggu. Oke. Kingdom Animalia. Kalau minggu lalu kita udah selesai Kingdom Animalia ya, udah selesai ya. Alhamdulillah, kita udah selesai Kingdom Animalia. Oh iya, insya Allah nanti di tanggal 20-an, nanti Ustazah kabarin secepatnya. Tanggal 20-an, tapi nanti 24 apa ya 24 25 kayaknya. Itulah tanggal kalian datang ke sekolah untuk herbarium. Jadi yang udah ngerjain herbariumnya sabar dulu ya. Udah banyak yang ngechat Ustazah. Ustazah nggak jadi herbarium ya. Kayak mana Ustazah? Udah 10 hari nih Ustazah. Kami sudah menunggu. Sabar aja nak. Semakin lama kamu membuat herbariumnya, nanti insya Allah daunnya itu semakin kering semakin bagus. Jadi ketika daunnya semakin kering, maka dia akan terhindar dari jamur. Kalau dia masih basah, pasti kena jamur kan? Nah, kalau makin lama ditaruh di situ, nanti dia akan makin kering, makin terhindar dari jamur. Enak ya? Sekitaran tanggal 24-25 insya Allah. Nanti Ustazah list juga nama-nama siapa-siapa yang hari ini siapa nama-nama anak-anaknya Ustazah yang datang gitu. Nggak semuanya langsung ya, karena nanti dibagi tuh dua kelompok gitu. Oke nak? Oke. Kita hari ini belajar bab selanjutnya. Kita udah selesai kemarin satu bab ya. Di bab animalia. Masya Allah. Hari ini kita ekosistem sepertinya. Hah? Apa nak? Iya. Siapa itu? Aulia Rizky. Apa nak? Oh, Masya Allah. Adiknya mau ikut belajar biologi. Masya Allah. Oke. Nah, kita lanjut belajar ekosistem. Nah, insya Allah Ustazah belum kasih kuis dan tugas ya, karena mengingat pembelajaran Ananda juga banyak. Jadi kita belajar dulu aja. Nanti kalau udah Ustazah lihat agak-agak mampu atau udah agak-agak puyeng, baru Ustazah kasih tugas ya. Udah, kita lanjut ekosistem. Nah, pertama yang mau Ustazah tanya, pertanyaan paling dasar dari kita mau belajar bab ekosistem ini adalah, apa itu nak ekosistem? Ayo, satu orang. Baby dia sudah menekan tombol mikrofonnya. Ayo baby nak.
Yang lain mana? Tunggu baby ya. Mana Konita, Amira, Bazlina, Syahira, mana mukanya nih? Siti Alia nggak dibuka videonya. Naila Husna, Kalia Rosida, Jihan Najwa, Ananda Arimbi, Raisa Amini, Anggi Sofia Nazwa, Azkania. Mana nih? Sudah, ayo baby nak. Baby dulu baby. Udah ditekannya tadi itu tombol mikrofon. Ayo baby. Ayo nak, ayo. Apa itu nak ekosistem baby? Kasih tahu sama teman-temannya. Apa nak? Masya Allah, benar ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik. Ketika dikatakan hubungan timbal balik, berarti yang pelakunya dengan lingkungannya mereka saling memberikan efek atau saling memberikan manfaat. Namanya timbal balik ya. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik si makhluk hidup, dia akan memberikan manfaat ke lingkungannya dan lingkungannya pun akan memberikan manfaat ke makhluk hidupnya. Itu namanya hubungan timbal balik. Dan itu nak berlangsung secara siklik. Jadi tambahan definisinya, tambahan pengertiannya, tadi kan ekosistem kata baby adalah hubungan timbal balik ustazah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ditambah definisinya secara siklik atau secara siklus. Nah, paham ya? Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya nak? Nanti kita bahas juga tuh yang simbiosis. Tapi kan ini ekosistem. Kita belajar lingkungan dulu. Kalau simbiosis itu adalah antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, gitu. Beda ya, beda antara simbiosis dengan ekosistem. Kalau ekosistem antara makhluk hidup ke lingkungan dan lingkungan ke makhluk hidup. Tapi kalau simbiosis antara satu makhluk hidup dengan satu makhluk hidup yang lain berinteraksi. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Itu nanti simbiosis mutualisme, yang satu menguntungkan, yang satu tidak dirugikan, atau simbiosis komensalisme, yang satu dirugikan, yang satu tidak dirugikan, yang begitu. Itu kan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Nah, kita bicara ekosistem. Nah, ekosistem itu antara makhluk hidup ke lingkungannya. Paham ya? Paham ya nak ya? Oke, kita lanjut. Jadi udah tahu definisi dari ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup ke lingkungan. Nah, di sini di ekosistem ada dua istilah penting nak. Yang pertama adalah komponen abiotik. Abiotik. Biasa tulisannya ya, abiotik. Yang kedua adalah komponen biotik. Dicatat. Dah. Pada ekosistem ada dua komponen penting. Ada komponen abiotik dan komponen biotik. Sudah? Definisinya, pengertiannya, komponen abiotik itu adalah komponen tak hidup. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup. Contoh, batu, air, udara, apalagi nak? pH, suhu, itu semua komponen abiotik atau komponen benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan. Sudah? Sedangkan komponen yang kedua adalah komponen biotik. Nah, komponen biotik ini apa saja ustazah? Nah, komponen biotik ini segala makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Sudah? Kecepatan ya? Enggak kan? Ustazah ulangi ya. Komponen abiotik itu adalah komponen tak hidup. Misal contohnya batu, udara, air, suhu, pH, kelembapan, itu semua. Nah, itu komponen abiotik. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup. Semua jenis makhluk hidup, baik manusia, hewan-hewan,
tumbuhan-tumbuhan, dan juga mikro-mikroorganisme. Atau mikro-mikroorganisme itu apa aja? Ada bakteri, ada virus, ada apa lagi nak? Ada protista, kita udah belajar kan? Nah, itu dia mikroorganisme. Oke, itu dia 2 hal penting yang harus diketahui dulu sebelum belajar ekosistem. Nah, jadi tadi kita udah bahas komponen ekosistem itu adalah semua komponen, yaitu komponen abiotik dan juga komponen biotik. Jadi nak, semua organisme, bahasanya organisme itu sama dengan makhluk hidup ya. Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan energi dan materi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, bahasa awamnya seperti ini. Kamu manusia butuh makan nggak? Makan dan minum itu adalah salah satu proses untuk menghasilkan atau memberikan energi ke tubuh kamu. Nah, makanya itu dikatakan di sini semua organisme atau semua makhluk hidup itu memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, energi itu diperoleh dari lingkungan. Nah, kalau manusia memperoleh energinya dari mana nak? Bisa dari tumbuh-tumbuhan, ya kan? Bisa dari hewan-hewan, bisa dari mikroorganisme, bisa dari komponen abiotik. Komponen abiotik perlu nggak sama kita? Perlu dong, kita perlu air kan? Kita perlu udara kan? Nah, gitu. Jadi energi itu diperoleh makhluk hidup dari lingkungannya. Sudah? Paham ya? Kemudian komponen ekosistem yang lainnya nak, nanti ada kita bahas tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen, itu nanti kita bahas. Itu belum kita sentuh ya. Kita belajar ini dulu, ekosistem dulu aja. Sudah? Jadi itu dia, ekosistem disebut sebagai interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, melibatkan komponen-komponen, yaitu komponen apa tadi? Abiotik dan komponen biotik. Sudah? Paham ya? Oke. Komponen abiotik kita bahas. Nah, tadi Ustazah udah bilang ya. Komponen biotik, nah, diantaranya ada suhu, ada air, ada cahaya matahari, termasuk nggak? Termasuk. Angin, nah, bebatuan, tanah, itu komponen biotik atau yang tak hidup. Sudah? Suhu. Nah, suhu perlu Ananda ketahui, suhu yang lingkungan yang bagus untuk ekosistem adalah yang sesuai dengan setiap makhluk hidup. Beda-beda ya. Kalau manusia suhunya yang optimal berapa, beda lagi nanti dengan hewan, misalnya jenisnya buaya gitu. Buaya beda lagi suhunya di lingkungannya dia. Nah, begitu. Makanya suhu lingkungan itu merupakan faktor yang penting bagi makhluk hidup itu sendiri. Gitu. Sudah ya nak? Benar ya? Itu dia suhu. Jadi makhluk hidup itu hanya bisa hidup ketika suhunya cocok di lingkungan itu. Benar nggak? Nah, kalau suhunya kalau kamu misalnya kamu di dalam lingkungan itu terlalu panas, cocok nggak? Enggak. Terlalu dingin cocok nggak? Enggak. Maka suhunya adalah suhu optimal. Nah, atau bahasa lainnya sedang-sedang aja. Gitu. Beda, itu kan manusia. Kalau misalnya ikan air laut, suhunya harus gimana? Boleh nggak suhunya terlalu panas? Nggak boleh. Boleh nggak suhunya terlalu dingin? Enggak, begitu. Beda-beda ya. Kemudian ada lagi makhluk hidup itu yang hidup di suhu ekstrim. Misalnya ada salah satu bakteri yang hidupnya hanya hidup di kawah belerang. Nah, pernah mandi air panas? Nah, itu nak, banyak bakteri di situ, bakteri yang baik untuk tubuh kamu. Nah, bakteri itu ketika kamu angkat, kemudian kamu taruh di kulkas, hidup nggak dia? Enggak. Kenapa? Karena lingkungannya hanya bisa hidup di suhu yang tinggi, di air panas itu. Ketika kamu angkat, bakterinya mati nggak? Karena lingkungannya hanya bisa hidup di suhu ekstrim. Gitu. Paham ya?
Oke, suhu. Kita udah belajar suhu. Kemudian yang kedua adalah air. Nah, air juga merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Kenapa sangat penting? Yang pertama, fakta yang pertama adalah di dalam tubuh manusia itu, di dalam tubuh manusia, tubuh kamu, 70% sampai 80%-nya itu pada disusun oleh air. Di dalam tubuh kamu aja itu 70 sampai 80% komponen di dalam tubuh kamu itu terdiri dari air. Nah, itu fakta itu ya, fakta penting. Makanya itu ketika orang tidak makan itu berbeda dengan orang yang tidak minum. Ketika orang tidak minum 3 hari dia bisa KO. Tapi kalau tidak makan itu masih bisa. Tapi kalau tidak minum, nah itu tidak bisa. Bisa kekurangan cairan tubuh sampai dehidrasi yang menyebabkan ke KO-an. Ustazah nggak mau bilang kematian ya, KO aja kita bilang. Udah, itu dia air. Nah, juga selain manusia, organisme-organisme juga butuh air. Misal kayak ikan-ikan, baik ikan air tawar ataupun ikan air laut, butuh nggak nak sama air? Butuh, karena lingkungan mereka hidup di air, gitu. Paham ya? Itu dia komponen air. Kemudian cahaya matahari, komponen ketiga dari komponen abiotik adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu adalah sumber energi bagi seluruh makhluk hidup. Cahaya matahari itu dia menyediakan energi untuk makhluk hidup. Contoh misalnya, kalau tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Ketika tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis, maka tumbuhan itu tidak tumbuh atau tidak bisa menghasilkan produk atau tidak bisa menghasilkan hasil yang bisa kamu makan. Ketika tumbuhan tidak tumbuh, maka manusia makan apa? Jadi sangat penting ya. Jadi kalau kehilangan satu komponen saja, seperti misalnya Allah cabut nikmat cahaya matahari itu, rusak semuanya. Ya kan? Jadi jangan dianggap sepele ya nak. Kita harus banyak-banyak bersyukur sama Allah. Dari hal yang terkecil sekalipun yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Jadi ketika kamu belajar ekosistem ini, hal yang kamu dapat adalah ketika kamu belajar ekosistem, kamu paham dan mengerti betul bahwasanya Allah menciptakan ini semua, bumi dan langit itu ada alasannya dan juga ada manfaatnya. Baik, walaupun hal yang terkecil sekalipun seperti air dan udara yang tidak bisa kamu lihat, udara itu ada manfaatnya untuk kamu. Jadi ketika Allah cabut nanti nikmat itu, rusak nggak semuanya? Rusak karena misalnya Allah cabut nikmat cahaya matahari, tidak bisa tumbuhan berfotosintesis. Tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, jadinya tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa kamu makan. Nah, ketika kamu tidak bisa makan tumbuhan, nanti ada yang jawab, makan daging Ustazah. Kamu mau makan daging terus, nanti kamu diare loh. Nggak makan sayur. Ayo, rusak semua jadinya kan. Nah gitu. Jadi Ustazah inginkan ketika anak-anaknya Ustazah nanti belajar ekosistem nih, paham dan mengerti. Dan banyak-banyak bersyukur sama Allah. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, diberikan nikmat ini, lingkungan yang cocok dengan diri kita. Bahkan hal terkecil sekalipun itu ada manfaatnya untuk diri kita. Tidak henti-hentinya bersyukur ya nak ya. Oke, bisa? Oke, Masya Allah. Udah? Itu dia cahaya matahari. Selain untuk kita, tumbuhan juga butuh cahaya matahari seperti yang Ustazah sebutkan tadi ya. Nah, ketika tidak ada cahaya matahari, tumbuhan itu akan terganggu pertumbuhannya. Nah, bagi hewan juga seperti itu. Nah, ada hewan yang sensitif juga terhadap cahaya atau dia yang berburu makanan pada malam hari. Contoh burung hantu. Burung hantu